Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jero Rapriana, salah satu mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan prodi Pendidikan Agama Hindu. Ada pula kesempatan kali ini sedikit saya ingin menjelaskan mengenai tentang ajaran agama Hindu yang diantaranya yaitu Catur Asrama. Seperti yang kita ketahui, Catur Asrama merupakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Catur dan Asrama. Catur yang memiliki arti empat dan Asrama yang memiliki arti jenjang atau tahapan. Jadi, secara tidak langsung, Catur Asrama dapat diartikan sebagai empat tahapan atau jenjang yang harus dilalui umat beragama Hindu untuk mencapai moksa yang jagadita. Catur Asrama juga dapat diartikan sebagai empat tahapan hidup manusia yang harus dicapai. Adapun keempat bagian dari Catur Asrama yang diantaranya terdiri dari Brahmacari Asrama, Grahasta Asrama, Wanaprastha Asrama, Sannyasa atau Biksuka. Nah, dari keempat bagian itu, jenjang yang pertama harus dilewati oleh umat beragama Hindu yaitu Brahmacari. Brahmacari merupakan tingkatan atau masa menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan. Masa Brahmacari diawali dengan upacara upanayana dan diakhiri dengan pengakuan dan pemberian samawartana. Upanayana merupakan sebuah prosesi awal yang dilakukan sebagai bentuk sujud syukur atau bentuk permohonan izin untuk mengikuti atau menjalankan proses Brahmacari. Sedangkan Samawartana merupakan bentuk terima kasih dan bentuk pemberian atau wujud dari suksesnya atau tercapainya suatu usaha dalam proses Brahmacari. Yang kedua, Grahasta Asrama. Grahasta Asrama merupakan tingkatan kehidupan berumah tangga. Di masa ini, Grahasta Asrama merupakan tingkatan kedua setelah Brahmacari. Masa Grahasta Asrama diawali dengan suatu upacara yang disebut wiwaha, samskara, atau perkawinan, yang bermakna sebagai pengesahan secara agama dan rangka kehidupan berumah tangga, yang diantaranya merupakan tujuan atau kewajiban yang harus dilakukan, yaitu untuk mendapatkan keturunan, melaksanakan niatnya, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Setelah itu, menyambung ke masa Wanaprastha Asrama yang merupakan tingkatan kehidupan ketiga di mana berkewajiban untuk menjauhkan diri dari nafsu keduniawian, atau pada masa ini hidupnya diabaikan kepada pengalaman ajaran agama dan dharma. Dalam masa ini, kewajiban pada keluarga sudah berkurang, melainkan ia mencari dan mendalami arti hidup yang sebenarnya. Apresiasi untuk memperoleh kelepasan atau moksa dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau secara tidak langsung, masa Wanaprastha ini merupakan masa pengasingan diri
atau masa bermeditasi, melepaskan semua ikatan terhadap duniawi dan berfokus untuk mencapai moksa. Yang terakhir ada sannyasin asrama atau biksuka, merupakan tingkatan terakhir dari catur asrama di mana pengaruh dunia sama sekali lepas dari dirinya. Pengabdian diri pada nilai-nilai keutamaan dharma dan hakikat hidup yang benar. Pada tingkatan ini merupakan tingkatan yang banyak dilakukan kunjungan seperti Dharma Yatra, Tirta Yatra ke tempat-tempat suci atau yang sekiranya bisa memberikan ketenangan dan kedamaian. Seluruh sisa hidupnya hanya diserahkan kepada Sang Pencipta untuk mencapai moksa. Dari urian di atas, kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan keseharian pada seseorang yang dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Baik, mungkin seperti itu gambaran dari proses 4 tahapan atau jenjang kehidupan dalam agama Hindu yang sekiranya perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada satu pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu nikmati setiap prosesnya, nikmati setiap jenjangnya, lakukan dengan secara sungguh-sungguh tanpa mengurangi masa dari proses-proses jenjang kehidupan tersebut. Semisal ketika kita sedang melakukan proses brahmacari, maka tekunlah, giatlah dalam belajar dan menuntut ilmu, karena pengetahuan sangat penting dalam kehidupan. Dan jangan sampai ketika kita sedang menikmati atau menjalankan proses brahmacari terganggu akan grahasta asrama. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, tutur kata, dan kekurangan yang saya sampaikan mengenai ajaran catur asrama, saya mohon maaf yang sebesarnya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.